Halo saudara-saudara sekalian, kita jumpa kembali dalam Bejinduru Channel dalam program khotbah ekspositori. Saudara-saudara sekalian, kita akan merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Namun, saya memohon kepada sahabat-sahabat sekalian untuk tidak lupa untuk subscribe, comment, and share supaya channel ini menjadi berkat kepada banyak orang. Sahabat-sahabat sekalian, saat ini kita akan membahas firman Tuhan yang saya berikan judul Lakukan 3 hal di negeri orang. Sebelum itu kita berdoa. Bapa Surgawi, Allah kami yang kudus, berkati kami sementara mendengarkan firman-Mu agar menjadi berkat bagi masing-masing kami. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Sahabat-sahabat sekalian, kita ini adalah seorang perantau di dunia ini. Kita tidak akan menetap di dunia ini. Suatu saat kita akan tinggalkan dunia ini oleh karena dunia ini hanyalah tempat sementara bagi saya dan bagi sahabat-sahabat sekalian. Oleh sebab itu, firman Tuhan pada saat ini dia memberikan sebuah perumpamaan kepada kita bahwa hidup di dunia ini adalah seperti kita hidup atau tinggal di negeri orang atau di kampung orang. Karena ketika kita tinggal di kampung orang, sudah otomatis gaya hidup, pola hidup, atau kebiasaan hidup harus berbeda dengan kita hidup di kampung halaman kita. Nah, saudara sekalian, ada sebuah pelajaran yang disampaikan oleh Rasul Petrus. Mari kita buka bersama-sama dalam 1 Petrus pasal yang kedua, ayat 11 sampai nanti ayat 17. Kita akan lihat 3 hal yang harus kita lakukan, di negeri orang. 3 hal yang harus kita lakukan sebagai perantau yang hidup sementara di dunia ini. Dan hal ini juga bukan hanya mempersiapkan kita untuk masuk ke dalam kerajaan surga, tetapi inilah kenyataan bahwa kita harus berhati-hati, harus melakukan yang terbaik selama kita hidup di negeri orang ataupun di kampung halaman orang lain, ya, selama kita ada di dunia ini. Nah, sahabat-sahabat sekalian, ketika kita merantau di negeri orang, mungkin hanya sendiri, itu artinya bahwa ada keluarga yang kita tinggalkan di kampung halaman kita sebelumnya. Ada orang tua, ada saudara-saudara yang mungkin setiap hari menantikan kabar baik dari kita di negeri orang. Nah, pertanyaannya adalah, apa kabar baik yang akan didengarkan oleh orang tua kita ketika kita di perantauan? Apakah kabar baik atau justru kabar yang buruk? Kabar yang tidak baik. Nah, oleh sebab itu mari kita belajar bersama-sama dari nasihat Rasul Petrus dalam 1 Petrus pasal yang kedua ayat 11 sampai ayat 17. Hal yang pertama yang perlu kita lakukan di negeri orang adalah hiduplah sebagai perantau. Kalau kita menyadari bahwa kita ini tinggal di negeri orang adalah sebagai perantau, bukan sebagai tuan tanah, maka kita akan melakukan hal-hal berikut ini. Yang pertama adalah kita harus menjauhkan diri dari keinginan daging. Rasul Petrus mencatat dalam 1 Petrus pasal yang kedua ayat 11 berkata, "Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa." Yang pertama yang kita lakukan sebagai orang yang merantau, hidup sebagai seorang perantau, maka kita harus tunjukkan bahwa kita ini berbeda dengan dunia. Caranya adalah kita harus menjauhkan diri dari berbagai macam keinginan daging, dari berbagai macam kejahatan yang mungkin dilakukan oleh banyak orang atau dilakukan oleh orang-orang di sekitar kita. Tetapi kita hidup sebagai perantau, kita harus tunjukkan bahwa kita adalah orang yang baik, orang yang benar,
orang yang berperilaku atau memiliki moral yang baik. Nah, sahabat-sahabat sekalian, dalam pelajaran ini ayat 11 berkata, Rasul Paulus memberikan nasihat bahwa kamu sebagai pendatang, sebagai perantau, jadi jelas bahwa sebagai perantau, sebagai pendatang, haruslah atau kewajiban, keharusan bagi saya dan bagi saudara-saudara sekalian untuk menjauhkan diri dari berbagai macam keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa kita ini. Nah, Alkitab katakan bahwa di dalam diri kita ini ada dua hal yang terus terus berlawanan, yaitu keinginan daging dan keinginan roh. Nah, keinginan-keinginan daging ini itu membawa kita kepada kekacauan, membawa kita kepada malapetaka. Oleh karena hidup sebagai atau orang yang memiliki keinginan daging dalam dirinya, maka dia otomatis akan melakukan berbagai macam kejahatan. Bisa mencuri di negeri orang, bisa kerjanya hanya mabuk-mabukan di negeri orang, atau berkelahi di negeri orang, atau melakukan percabulan di negeri orang, dan berbagai macam hal yang tidak baik. Itulah keinginan-keinginan daging. Sehingga otomatis orang yang menumbuhkan atau memanjakan keinginan daging di negeri orang, maka namanya akan cacat di negeri orang. Dan orang tuanya yang mendengarkan kabarnya di kampung halaman yang sebelumnya akan merasa sedih, kecewa, dan tidak merasa nyaman dalam kehidupan mereka. Mereka malu memiliki anak yang tidak memiliki moral yang baik di negeri orang. Nah, saudaraku yang kekasih, justru sebaliknya yang harus kita lakukan. Daripada kita mengikuti keinginan daging, mari kita mengikuti keinginan roh yang membangun jiwa, membangun kedamaian, membangun kebaikan, dan kelemah lembutan di dalam diri kita. Sehingga ketika kita tinggal di negeri orang, orang akan melihat bahwa kita memiliki orang tua yang baik, memiliki keluarga yang baik, sehingga mereka bersuka cita dengan hal demikian. Nah, sahabat sekalian, ketika kita juga masih berada di dunia ini, kita adalah perantau di negeri ini yang hidup sementara. Oleh sebab itu Tuhan katakan, kita juga harus meninggalkan segala keinginan-keinginan daging yang saya katakan tadi dari awal. Itulah hidup sebagai seorang perantau, sebab rumah kita yang sesungguhnya adalah kerajaan sorga. Nah, Bapa kita di sorga sedang menunggu kita sebagaimana seorang orang tua menunggu anaknya yang sedang merantau. Orang tua kita jasmani, orang tua jasmani kita menunggu kita dengan harapan kabar baik. Maka orang tua kita secara rohani, Bapa sorgawi, menunggu saya dan saudara sekalian. Kita melakukan kebaikan, kita meninggalkan keinginan daging selama kita ada di dunia ini. Hal yang kedua yang harus kita lakukan sebagai orang atau sebagai seorang perantau adalah miliki cara hidup yang baik. Ayat 12 berkata, milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari ia melawat mereka. Ayat 12, Rasul Petrus menekankan kembali bahwa kita ini adalah seorang perantau. Oleh sebab itu, milikilah cara hidup yang baik. Nah, latar belakang daripada cerita ini atau nasihat ini adalah ketika orang-orang Yahudi atau orang-orang Kristen yang hidup di tengah-tengah bangsa-bangsa yang bukan Yahudi, artinya memiliki kebiasaan yang berbeda, mungkin juga memiliki iman yang berbeda. Maka Tuhan katakan, ketika engkau tinggal di negeri atau di bangsa yang bukan Yahudi, maka kamu harus hidup yang baik. Kamu harus menerapkan hidup yang baik. Kenapa? Karena ketika mereka tinggal di negeri yang bukan Yahudi atau di tengah-tengah bangsa yang bukan Yahudi, maka tidak semua orang mengenal mereka dan tidak semua orang juga suka terhadap mereka. Oleh sebab itu, maka satu-satunya cara yang harus dilakukan adalah hidupkanlah hidup yang baik di tengah-tengah bangsa yang bukan Yahudi. Kenapa? Karena ketika ada orang yang memfitnah mereka, atau ketika ada orang yang memfitnah kita, maka walaupun mereka memfitnah kita, tetapi kita tetap melakukan yang baik,
maka suatu saat mereka yang memfitnah kita akan melihat perbuatan-perbuatan kita yang baik. Dan pada akhirnya, ketika kita bertahan hidup baik, melakukan yang terbaik di tengah-tengah masyarakat, maka orang-orang yang memfitnah kita sebelumnya, ayat ini berkata, mereka kelak akan memuliakan Allah pada hari Allah melawat mereka. Kenapa? Karena Allah juga akan melawat mereka. Karena Allah juga akan menolong mereka. Karena Allah juga akan menyatakan kebenaran kepada mereka. Melalui siapa? Melalui kita di tengah-tengah mereka. Nah, saudaraku sekalian, di dunia ini kita adalah perantau. Mari kita juga memiliki hidup yang baik. Ya, mari kita menjadi saksi bagi orang. Meskipun orang lain benci kepada kita, tetapi kita harus tunjukkan bahwa kita memiliki karakter seperti karakter Allah Bapa di sorga. Nah, hal yang berikut yang kita lakukan sebagai yang hidup di negeri orang adalah hiduplah sebagai warga negara. Kalau kita sudah sadari tadi, yang pertama kita harus hidup sebagai perantau. Kita sadari bahwa kita dan ini adalah perantau. Tapi ketika kita sudah tinggal atau menetap di sebuah negara atau di sebuah tempat atau sebuah kampung, maka kita harus melakukan yang terbaik sebagai warga setempat di situ. Nah, ayat ini berkata bahwa kita harus hidup sebagai warga negara. Kenapa dikatakan warga negara? Karena di suatu tempat atau di satu negara ada peraturan-peraturan tertentu yang harus kita ikuti. Ada sebuah kebiasaan-kebiasaan tertentu yang harus kita sesuaikan. Jangan kita membawa kebiasaan kita di kampung halaman kita, lalu kita terapkan di negeri orang atau di kampung halaman orang. Sudah pasti, ya bisa ada yang sama, tetapi ada juga yang berbeda. Nah, sahabat-sahabat sekalian, hidup sebagai warga negara itu dijelaskan dalam ayat 13 dan 14. Apa itu? Yang pertama adalah tunduklah kepada pemerintah. Nah, ini adalah pola hidup sebagai orang Kristen, sebagai umat Tuhan yang merantau di dunia ini. Kita harus tunduk kepada pemerintah. Mari kita baca ayat ini. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Nah, ayat ini berkata bahwa tunduklah, ini adalah sebuah perintah yang saya dan sahabat-sahabat sekalian harus lakukan sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, sebagai orang yang memiliki Bapa Sorgawi dan kita tinggal di dunia ini, dunia yang sementara. Tuhan katakan, tunduklah kepada pemerintah. Namun ayat ini dilanjutkan dengan sebuah kalimat atau dengan sebuah kata yang harus diperhatikan. Walaupun Tuhan berikan sebuah perintah, tunduklah, tetapi dia lanjutkan bahwa karena Allah. Maka artinya adalah ketika kita tunduk kepada pemerintah harus karena Allah. Jadi penyebabnya atau yang terutama adalah karena Allah. Apa artinya adalah ketika kita tunduk karena Allah, maka itu adalah sebuah keharusan bagi kita karena Allah yang memerintahkannya. Tetapi makna yang kedua adalah karena Allah, standarnya adalah Allah. Ketika kita tunduk kepada pemerintah, maka standarnya adalah Allah. Apa maksudnya? Tidak semua yang disampaikan atau perintah dari pemerintah itu harus kita lakukan. Harus disesuaikan dengan perintah Allah. Jadi, perintah Allah adalah yang terutama. Perintah Allah adalah yang tertinggi. Jika peraturan daripada pemerintah tidak sesuai dengan perintah Allah, maka kita tidak perlu atau tidak boleh untuk mengikuti apa yang dikatakan oleh pemerintah. Saya kasih contoh dalam Alkitab Perjanjian Lama dan juga ada di beberapa di Perjanjian Baru, yaitu 3 tokoh anak Allah atau anak-anak Tuhan yang tinggal di negeri orang, yang tinggal di kerajaan Babel pada saat itu, yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego, termasuk Daniel, ya, yang dicatatkan dalam kitab Daniel, kitab Perjanjian Lama.
Nah, saudaraku sekalian, ketika mereka tinggal di negeri orang, mereka adalah orang-orang muda yang tunduk kepada pemerintah, yang mengikuti apa yang dikatakan oleh pemerintah pada saat itu atau oleh kerajaan saat itu. Tetapi mereka adalah orang-orang yang takut akan Allah, orang-orang yang tunduk juga kepada pemerintah atau perintah Allah, hukum-hukum Allah. Mereka sudah terbiasa, mereka sudah dibangun karakternya untuk mengikuti atau takut akan Allah. Nah, sahabat-sahabat sekalian, ketika mereka tinggal di negeri orang, ada sebuah perintah di kerajaan bahwa semua umat manusia, semua masyarakat harus menyembah patung yang telah didirikan oleh raja. Ketiga anak Tuhan ini, termasuk Daniel di lain cerita, mereka menyadari bahwa sujud kepada patung adalah sebuah kesalahan, adalah dosa di hadapan Allah. Itu adalah firman Tuhan yang berkata. Maka ketika mereka menyadari bahwa firman Tuhan katakan tidak boleh kita sujud kepada berhala, kita tidak boleh sujud kepada patung yang dibuat oleh raja sendiri, maka mereka tidak melakukan perintah raja. Raja berkata sembah sujud kepada patung ini, tetapi anak-anak Tuhan ini mereka tidak mau melakukannya. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan perintah Allah. Itu adalah contoh yang ada di dalam Alkitab. Yang berikut adalah kita harus hidup sebagai warga negara. Maka kita juga harus berbuat baik untuk membungkam kepicikan, untuk mengungkapkan kepicikan. Ya, jadi ayat 15 katakan, sebab inilah kehendak Allah. Ini adalah kehendak Allah, saudaraku. Yaitu supaya dengan berbuat baik, kamu membungkam kepicikan orang-orang bodoh. Jadi, kalau ada orang-orang yang tidak melakukan kebaikan, orang-orang yang berbuat tidak baik kepada diri kita, ya ayat ini berkata adalah orang-orang bodoh, bukan bodoh tidak bisa membaca, tidak berpengetahuan, tetapi mereka berpengetahuan, tetapi dalam kehidupan kerohanian, moral mereka merusak diri mereka sendiri. Mereka tidak memiliki moral yang baik. Lalu mereka ingin mengancam kehidupan kita. Tetapi kita harus tenang. Kita harus tetap berserah kepada Allah. Dengan cara kita harus tetap melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Perbuatan yang baik bukanlah muncul dari diri kita. Kita melakukan perbuatan yang baik di negeri orang sebagai warga negara. Itu adalah kehendak Allah. Kalau itu adalah kehendak Allah, mari kita melakukannya. Saudara-saudara sekalian, saya sendiri, kita bersama-sama melakukan kebaikan-kebaikan selama kita menjadi warga negara yang tercatat secara resmi di dunia ini. Kenapa? Karena itulah pola hidup sebagai warga negara sorga. Itulah kebiasaan hidup. Itu adalah karakter kita yang sesungguhnya sebagai seseorang yang akan tinggal di negeri yang telah Tuhan sediakan bagi kita. Itu adalah kerajaan sorga. Jadi kebiasaan itu harus dimulai di bumi ini. Harus dimulai di dunia ini. Sementara kita tinggal di tengah-tengah bangsa-bangsa yang besar. Sementara kita tinggal di tengah-tengah masyarakat yang begitu banyak dan memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Jadi hidup baik adalah kunci utama kita hidup di negeri orang atau sebagai warga negara. Sebelum kita masuk ke poin yang ketiga yang harus kita lakukan sebagai orang yang tinggal di negeri orang, maka kita perhatikan kalimat berikut ini. Teruslah berbuat baik meskipun tidak ada orang yang menghargai Anda, tetapi berdiri di atas kebenaran meskipun orang lain menganggapnya sebagai atau sebuah kebodohan. Sebab akan tiba waktunya Allah akan berkata kepadamu, masuklah hai hambaku yang setia di tempat perhentian yang disediakan Allah bagimu. Sekali lagi saya bacakan ini, saudara-saudara sekalian. Teruslah berbuat baik, meskipun tidak ada orang yang menghargai Anda, tetapi berdiri di atas kebenaran, meskipun orang lain menganggapnya sebagai kebodohan. Sebab akan tiba waktunya, Allah akan berkata kepadamu, masuklah hai hambaku yang setia,
di tempat perhentian yang disediakan Allah bagimu. Kita akan lihat bagian yang ketiga. Yang harus kita lakukan adalah hiduplah sebagai orang merdeka. Jadi di negeri orang, di tempat orang lain, di kampung halaman orang lain, kita harus hidup sebagai orang yang merdeka. Jangan kita merasa hidup kita ini dikekang oleh siapapun. Kita harus bebas melakukan kebaikan-kebaikan di dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena ketika kita hidup sebagai orang yang merdeka, maka kita harus berlaku atau kita harus melakukan segala sesuatu yang baik. Bukan justru menyelubungi kejahatan di dalam diri kita. Jadi hidup sebagai orang yang merdeka tidak boleh menyelubungi kejahatan di dalam dirinya sendiri. Tidak boleh dengan sembunyi-sembunyi melakukan kejahatan di luar pura-pura baik, tetapi di dalam dirinya penuh dengan kejahatan. 1 Petrus pasal yang kedua ayat 16 berkata, hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Nah, ternyata di negeri orang atau di kampung halaman orang, kita dipanggil menjadi orang yang merdeka. Kenapa? Karena kita ini adalah hamba Allah. Hamba Allah itu adalah orang yang merdeka. Siapa yang memerdekakan kita adalah Kristus Yesus. Telah memerdekakan kita dari segala kejahatan. Telah memerdekakan kita dari dosa. Tetapi meskipun kita telah merdeka, telah ditebus oleh Kristus, tetapi kita masih tinggal di dunia ini. Kita punya tanggung jawab, kita punya kewajiban untuk melakukan kebaikan. Bukan justru sebaliknya. Nah, orang yang merdeka, dia ingin hidup berubah. Dia ingin memperbaharui segala-galanya. Yang mungkin selama ini sudah rusak. Yang mungkin selama ini dia jauh daripada Tuhan. Yang mungkin selama ini dia melakukan kekacauan di mana dia tinggal. Tetapi hidup sebagai orang yang merdeka. Dia merdeka dari kejahatan. Dia merdeka dari segala perbuatan yang tidak baik. Maka dia melakukan sebaliknya. Apa itu? Kebaikan, ya, kebenaran, dan lain sebagainya. Tetapi kita harus berhati-hati dengan kata merdeka. Ayat ini katakan bahwa ada saja orang-orang yang menyalahgunakan kemerdekaan itu. Oh, dia berkata, oh Tuhan sudah selamatkan aku. Saya pasti masuk surga. Itu kebanyakan orang berkata, Tuhan sudah mati bagiku. Saya sudah merdeka dari dosa. Maka saya bisa berbuat apa saja. Ya, bisa melanggar hukum, bisa meninggalkan Tuhan tidak masalah, kan sudah dimerdekakan oleh Tuhan. Bukan begitu pengertiannya. Justru karena Tuhan sudah merdekakan kita dari kejahatan, dari dosa, maka kita harus sekarang bebas melakukan kebaikan-kebaikan. Ya, dengan bebas melakukan kebajikan di tengah-tengah masyarakat di mana kita tinggal. Itu adalah ciri-ciri umat Tuhan yang memiliki pengharapan bahwa kita ini hanyalah hidup sementara di dunia ini. Yang bagian yang terakhir yaitu hormati semua orang dan takut akan Tuhan. Sahabat-sahabat sekalian, kita harus menghormati semua orang tanpa memandang dari mana sukunya, apa kebiasaan hidupnya, latar belakang sosialnya, berapa kaya, ya, apakah dia kaya atau miskin, dari kita kadangkala melihat dari warna kulitnya, apakah dia kulit hitam atau kulit putih dan lain sebagainya. Kita sering memandang seseorang dari status sosialnya. Tetapi ayat ini katakan hormatilah semua orang. Kewajiban saya dan kita semua untuk menghormati siapapun dengan latar belakang apapun, tanpa memandang latar belakangnya apakah sama atau berbeda dengan kita. Kenapa? Karena inilah ciri-ciri umat Tuhan yang dipersiapkan masuk ke negeri yang sesungguhnya itu adalah kerajaan sorga. Kasihilah saudara-saudaramu dan takutlah akan Allah. Inilah merupakan kesimpulan daripada perikop ini yang dituliskan oleh Rasul Petrus. Jadi kita harus hidup
sebagai orang yang merdeka, dan hidup orang yang merdeka itu dia di dalam hidupnya, di dalam hatinya yang paling dalam ada kerinduan, ada sebuah yang dari dalam hatinya bahwa dia tidak mau membeda-bedakan orang. Dia harus menghormati siapa saja yang bertemu dengan dia. Kenapa? Karena keselamatan itu bukan hanya kepada satu suku, bukan hanya kepada satu kelompok, tetapi keselamatan itu, kasih Tuhan itu adalah kepada semua suku, bangsa, dan bahasa di dunia ini. Oleh sebab itu, kewajiban saya dan keharusan bagi kita untuk menghormati, menerima, mengasihi siapapun ya dari berbagai macam latar belakang. Dan yang terakhir itu adalah kita harus takut akan Allah. Kita harus menunjukkan bahwa kita ini adalah anak-anak Allah yang takut akan Allah, yang menuruti perintah-perintahnya. Sahabat-sahabat sekalian yang saya kasihi, dalam pelajaran firman Tuhan pada hari ini, mari kita ambil beberapa kesimpulan. Yang pertama, hiduplah sebagai hamba Allah, sebagaimana seorang perantau hidup di negeri orang. Jauhkanlah dirimu dari segala keinginan daging dan milikilah cara hidup yang baik. Bagian yang kedua adalah sebagai hamba Allah, kita juga harus hidup dengan baik di hadapan pemerintah. Menjadi warga negara yang baik di dunia ini adalah persiapan untuk menjadi warga negara kerajaan sorga. Hiduplah sebagai orang merdeka agar bebas dari cengkraman dosa yang menuntut kematian. Dengan demikian, kita harus memiliki kesempatan untuk melakukan kebaikan-kebaikan di tengah-tengah masyarakat selama kita ada di dunia ini. Dan yang terakhir, takutlah akan Tuhan dan hormatilah semua orang. Kiranya 3 hal ini yang kita pelajari pada saat ini sebagai orang yang tinggal di negeri yang bukan negeri kita, sebagai perantau di dunia ini, kita lakukan 3 hal. Kita harus sadari bahwa kita ini perantau. Itu yang terpenting. Dan kalau kita sudah sadari bahwa kita ini perantau, kita harus sadari juga bahwa di dunia ada pemerintah yang ditentukan oleh Tuhan. Maka kita harus tunduk kepada pemerintah karena Tuhan. Dan yang ketiga, kita harus tahu bahwa kita juga adalah orang yang merdeka, bebas dari apapun. Tetapi kita harus memanfaatkan kemerdekaan itu untuk melakukan kebajikan, kebaikan di tengah-tengah masyarakat. Kiranya Tuhan memberkati sahabat-sahabat sekalian untuk menikmati pelajaran firman Tuhan pada saat ini. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih atas firman-Mu. Terima kasih atas pelajaran yang penting bagi kami sebagai seorang perantau di dunia ini. Kami dipersiapkan menjadi warga negara surga yang memiliki moral yang baik, memiliki hati yang baik selama kami ada di dunia ini. Berkati para pemirsa atau yang menyaksikan channel ini, kiranya sukacita memenuhi kehidupan mereka dan mereka juga dipersiapkan menjadi anak-anak Tuhan yang akan mewarisi kerajaan sorga. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, kiranya Tuhan memberkati sahabat-sahabat sekalian dimanapun berada. Jangan lupa untuk subscribe, share, dan berikan komentar. Mana tahu ada pertanyaan atau hal-hal yang perlu ditambahkan. Terima kasih. Shalom.